iman, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah. Salat maghrib secara berjamaah dilanjutkan dengan taklim rutin yang alhamdulillah di awal tahun 2023 kita masih senantiasa terjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus kita cas iman kita senantiasa tambah ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak melakukan amal saleh. Karena yang namanya al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Yazid akan naik itu iman bitoah dengan taat atau fitoah dalam ketaatan dalam kebaikan. Al-iman yanqus, iman juga bisa turun dengan apa? Bimaksiat, dengan maksiat. Makanya jangan dibiasakan kita maksiat, takutnya menjadi tabiat, menjadi kebiasaan. Maka latih rohaniyah kita, jiwa kita untuk cenderung melakukan kebaikan. Biasakan kita untuk datang ke rumah Allah agar menjadi hal yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga tidak mau jauh dengan rumah Allah. Kalau anak cucu kita berharap insya Allah nanti menjadi ahli masjid, kitanya orang tuanya harus membiasakan menjadi ahli masjid, menjadi orang yang cinta kepada ulama, sering di majlis taklim. Nanti anak keturunan kita insya Allah menjadi ahli masjid, ahli musola, ahli taklim, dan juga mencintai para alim ulama. Ini yang kita harapkan. Jadi iman itu akan naik dengan ketaatan kita kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Baik syafaat dunia, terlebih kita berharap syafaat akhirat. Jadi pertolongan Nabi Muhammad di dunia ini berlaku. Pertolongan Nabi Muhammad itu berlaku. Dengan asbab kita bersolawat, membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang merupakan rukun dalam sholat. Kalau kita tidak baca sholawat itu tidak sah sholatnya. Berarti kan itu berlaku pertolongan itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu rukun sholat. Jadi kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Termasuk sholat Jumat, kalau tidak ada sholawat kepada Nabi Muhammad, khutbah Jumatnya ditolak. Sementara khutbah Jumat adalah bagian daripada Jumat. Berarti penting itu, sangat krusial sekali itu, sangat penting sekali sholat. Termasuk bagi orang yang berdoa panjang doanya, puluhan menit, setengah jam, 1 jam sekalipun berdoa kepada Allah, lalu tidak ada sholawat di dalamnya, maka doanya sangat disayangkan, tidak diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat itu luar biasa. Makanya syafaat itu berlaku dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat namanya sahabat Nuaiman. Sahabat Nuaiman ini jamaah rahimakumullah begitu cinta kepada Rasulullah. Beliau setiap salat tidak pernah jauh kecuali di belakang Nabi Muhammad. Walaupun dalam satu riwayat sahabat Nuaiman ini sahabat yang paling suka iseng. Suka iseng, suka candaan gitu. Memang perlu juga sih yang namanya kita kumpul-kumpul canda, itu perlu. Termasuk masyhur sekali sahabat Nuaiman ini adalah sahabat yang sering
ya bikin lelucon. Di antaranya ya beliau ketika mau mengambil makanan ya, lalu beliau bilang ini nanti akan dibayar sama sahabat. Akhirnya jamaah rahimakumullah, karena memang sahabat yang lain udah tahu karakter Nu'aiman ini suka canda dan sahabat nggak bakal marah ya. Akhirnya ngambil makanan, dimakan bareng-bareng. Ya kata si warung ini nanti bakal dibayar si fulan, bener nggak? Ya kan? Kata orang tadi, ya udah saya bayar. Emang udah biasa dia perlakuannya begitu. Ya, orang makannya juga sama, dimakan bareng gitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah suka candaan gitu. Sahabat Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika sahabat Nu'aiman saking cintanya kepada Nabi Muhammad, beliau wafat hadirin. Di antara sahabat yang banyak, alhamdulillah, masya Allah, ini suatu karunia dari Allah. Sahabat Nu'aiman ini termasuk sahabat yang punya keuntungan luar biasa. Kenapa disebut punya ya keberuntungan yang luar biasa? Karena beliau ketika meninggal dunia yang mandiin adalah Nabi Muhammad. Insya Allah, Allahu Akbar, pasti dijamin saudara. Yang mandiin Nu'aiman itu adalah Rasulullah, yang mengkafanin Nu'aiman Rasulullah. Sampai yang menyolatkan, sampai yang menguburkan. Akhirnya sahabat yang lain pada pulang. Rasulullah menunggu Pak di atas kuburan sahabat Nu'aiman. Jamaah rahimakumullah, khawatir kata Rasulullah Nu'aiman gak bisa jawab pertanyaan munkar dan nakir. Saking sayangnya Nabi Muhammad. Karena memang Rasulullah tahu, jamaah rahimakumullah, siapa sahabat-sahabat yang paling tulus cintanya kepada Rasulullah. Walaupun semua para sahabat tulus, tapi di antaranya Nu'aiman ini. Orang pada pulang 7 langkah, malaikat munkar nakir pasti akan nanya. Ini hadisnya begitu Pak. Jadi setiap orang setelah dikuburkan, dimakamkan, orang pada pulang 7 langkah terakhir, orang yang paling terakhir baru malaikat munkar dan nakir datang. Itu akan menanyakan tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, apakah kitabmu, di manakah kiblatmu. Itu akan ditanya. Bagi orang yang alhamdulillah menjaga salat 5 waktu, semua ini kita baca. Allahu Akbar. Dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jelas artinya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Salat yang kita baca juga ada Al-Qur'an. Kita salat menghadap kiblat. Berarti orang yang salat itu sebenarnya sudah hafal ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Makanya enggak usah khawatir. Kalau kita sudah menjaga salat, sudah banyak zikir sama Allah, sudah banyak tilawat Quran, aman. Maka jemaah rahimakumullah, ketika selesai 7 langkah sahabat terakhir habis memakamkan daripada Nu'aiman, Rasulullah di atas kubur. Ini kalau Nu'aiman gak bisa jawab, saya akan tolong, saya akan bantu. Maka jemaah rahimakumullah, ditanyalah itu Nu'aiman oleh malaikat, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" "Allahu Rabbi," Tuhanku adalah Allah Tuhan. Ternyata jemaah rahimakumullah, orang yang ada di alam barzah tahu yang di atas. "Man nabiuka, siapa nabimu?" "No, ada di atas." "Nabiku ada di atas, lagi nunggu aku." Emang bisa canda Pak? Biasa canda sahabat Nu'aiman. Sampai di alam kubur masih sempat canda. Iya, masih sempat canda. "Siapa nabimu?" "Oh, di atas nungguin saya." Muhammad Rasulullah SAW nungguin Nu'aiman. Malu hadirin. Muka nakir malu. Sahabat dekatnya Rasulullah SAW udah aman. Dapat raudhah min riyadil jannah. Dapat taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala sahabat Nu'aiman.
karena beliau memperbanyak sholawat Rasulullah, membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita jamaah rahimakumullah. Nabi sampaikan dalam hadisnya, inna awalan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salah. Orang yang pertama kali berada di barisan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aktsaruhum alaihi salah, orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kata ulama, paling sedikit Pak 400 kali kita sholawat, paling sedikit itu sehari semalam. Enggak banyak kok, ada sholawat yang panjang silakan kalau memang mau. Ada sholawat Ibil Qulub, ada sholawat Munjiat, ada sholawat Fatih, ya ada sholawat ya Syifa, banyak sholawat. Ada sholawat Busyra, ada sholawat Ibrahimiyah yang sering kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu paling sedikitnya sallallahu alaihi Muhammad. Saya diijazahin guru ya rahimakumullah, usahakan kita nih setiap melakukan aktivitas apapun maka kita memberi salam ke Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk rumah, assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan ini ucapan ketika kita di makam Nabi Muhammad di Madinah, di Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu ucapan itu. Dan kata ulama biasakan masuk ke rumah, di samping assalamualaikum dijawab oleh orang yang ada di rumah waalaikumsalam. Di hati kita memberikan ucapan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ditambah lagi surah Al-Ikhlas 3 kali, ditambah ya ayat kursi 1 kali. Maka kata Nabi, barang siapa yang masuk rumah memberi salam, bersolawat kepada Nabi Muhammad, lalu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, membaca ayatul kursi, maka rumah itu tidak akan fakir, tidak akan miskin. Jadi kalau pengen kita dicukupin rezekinya Pak, masuk rumah assalamualaikum, lalu sholawat ke Rasulullah. Boleh baca ya, boleh membaca Allahumma shalli ala Muhammad, atau boleh tadi assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Lalu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Baru ayat kursi. Tidak akan fakir, tidak akan miskin orang yang mengamalkan tadi. Jamaah rahimakumullah. Dan harus yakin itu. Karena kita sudah mengikuti daripada tuntunan, ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Amalkan ilmunya, nanti ada kelebihan kita dari Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentunya jemaah rahimakumullah, kita pengen nanti di akhirat ketika masuk surganya Allah digendeng sama Nabi Muhammad, dituntun sama Nabi Muhammad. Apa amalannya? Sebenarnya jemaah rahimakumullah kita sudah tahu, udah hafal ini, cuman mungkin belum sampai ya kan pengetahuan itu dari guru-guru kita, atau mungkin sudah tahu, sudah sampai ilmu itu tapi belum kita amalkan. Ilmu itu bukan hanya sekedar teori, tapi ilmu itu harus kita praktekkan. Maka insya Allah dengan ilmu yang kita amalkan Allah akan memberikan derajat kepada kita. Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Itulah keistimewaannya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Sederhana. Bapak amalkan. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Dibaca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. 2 aja. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kan apa idul iman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba, aku ridho engkau adalah Tuhanku ya Allah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad adalah nabi dan rasulmu ya Allah.
Maka orang yang membaca ini pagi, siang, sore, maka nanti di akhirat kita dituntun oleh Nabi Muhammad menuju surga. Amin ya rabbal. Kan sebenarnya bisa kita, cuma belum ngamalin ya kan, atau belum sampai. Setelah tahu amalan itu sederhana, tapi itu keterangannya seperti itu kata Nabi, insyaallah nanti di akhirat kita akan dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada muqaddimah tadi saya bacakan dalam surah Al-Hasr surah 59 ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa itu maknanya adalah taat, patuh, nurut sama Allah. Selama kita nurut sama Allah, patuh sama Allah, ngikutin perintahnya Allah, ngikutin perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan azima, maka sungguh kita memperoleh kemenangan yang besar. Sungguh kita akan memperoleh kesuksesan yang besar dari Allah. Taati Allah, taati perintahnya Nabi Muhammad. Salat kita jalankan alhamdulillah, bukan hanya fardunya, yang nawafilnya, yang sunah-sunahnya kita kerjakan, mumpung kita diberikan sehat sama Allah. Sebab beda orang yang dikasih sehat dengan orang yang dalam kondisi sakit, ibadah beda. Kalau badan kita sehat Pak, jamaah rahimakumullah, sholat tahajud juga nikmat, 11 rakaat, ditambah lagi kalau mungkin kita mau sholat taubat, silakan awali dengan taubat dulu. Usolli sunat taubat di rakaatain lillahi ta'ala, sholat taubat 2 rakaat selesai, lanjut lagi hajat, usolli sunatal hajat di rakaatain lillahi ta'ala, selesai sholat hajat baru tahajud, tutup witir. Jangan tinggal taubat. Kita ini banyak salah, banyak dosa. Ada salah, ada dosa sengaja atau tidak. Kadang ada orang ngobrol, ngomongin orang, kita ikut nyambut, kita ikut gitu ya. Ada orang Pak, iya emang dia mah tuh. Itu sama ghibah Pak. Orang yang ngomongin orang, kebaikan kita pindah ke orang yang diomongin. Makanya Pak, masih mending kita diomongin orang ketimbang ngomongin orang. Kan orang nggak suka, mohon maaf, cari kelemahan kita. Kalau kita ngomongin seseorang sesuai dengan perbuatannya, emang orang itu begitu, namanya ghibah. Kalau kita ngomongin orang lalu tidak sesuai dengan apa yang diomongin, berarti fitnah. Berat Pak. Makanya orang yang ghibah itu, amal kebaikan kita nih habis Pak. Si fulan kan begini. Emang dia begitu orangnya, begini. Maka amalan sholat kita pindah kebaikannya ke dia. Amalan baca Quran kita sayang saben malam, pindah ke dia. Amalan zikir kita Masya Allah berjam-jam, pindah ke dia. Amalnya habis Pak. Makanya kata Nabi, mangkana yaumil akhir, mangkana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah baik. Kalau tidak bisa, diam. Daripada ngomongin orang. Ada orang mungkin ngomongin aibnya orang, udah kita nggak mau tahu lah. Cari, kita palingkan berbicaraan itu, kita ya tepis itu. Gimana caranya biar jangan lanjutin omongan itu. Bahkan tinggal aja. Karena apa? Ini berbahaya. Ada istri Nabi Muhammad yang rahimahullah namanya Saudah. Nabi Muhammad punya istri namanya Saudah. Ketika mau keluar, kata Rasulullah, apa ya bahasanya, airnya kudu di mulut gitu, jangan ditelan, biar jangan ngomongin orang. Jadi ngambil air, kalau bahasa kita namanya apa? Kekemu ya, nggak ditelan, didiemin.
Saudara, silakan. Ya, mau silaturahim kemana? Kalau nggak penting banget jangan ngomong. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, saudara ngambil air itu masya Allah supaya jangan berbicara yang tidak manfaat. Akhirnya mohon maaf yang namanya manusia hadirin itu saudara batin Pak, saudara batin di dalam hatinya ya, istri Nabi Muhammad Saudah tadi itu ngebatin. Ada orang mohon maaf kurang begitu cakep, ibaratnya mohon maaf ada orang yang kurang cakep lah gitu ya, agak sedikit punya kekurangan, ngebatin Pak. Siti Saudah istri Nabi Muhammad ngebatin. Ya Allah, orang jelek banget di hati Pak. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ketika Saudah pulang bertemu dengan Muhammad, Nabi tahu ini kehebatan Nabi Muhammad. Wahai istriku, apa yang kau lakukan tadi dalam batinmu? Kaget Pak. Emang aku betul ya Rasul? Tadi ngebatin ada orang yang tidak cakep gitu, jelek gitu. Ngebatin. Apa yang terjadi? Ketika keluar itu air dari mulutnya kemerah-merahan bercampur dengan darah. Makanya dalam Al-Quran begitu nih. Orang yang gibah ngomongin orang sama aja dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Apa kita tega? Dan habis amal ibadah kita ini habis. Bahkan termasuk amalia yang doa kita susah diijabah sama Allah adalah orang yang suka gibah. Makanya dalam Al-Quran itu Allah perintahkan lebih bagus kita dzikir sama Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dalam kondisi duduk kita berzikir kepada Allah. Apa bacaan yang disukai sama Allah? Perbanyak istighfar. Jadi kata setan, ahlakan nas bidzunubi wal ma'asi. Aku hancurkan, aku rusak manusia dengan dosa dan maksiat. Halakani, akan tetapi manusia tadi malah menghancurkan saya dengan apa? Bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan rusak, aku akan binasa, aku akan kalah dengan manusia tadi kalau dia banyak membaca la ilaha illallah dan istighfar. Jadi kekuatan benteng kita, senjata kita melawan syaitan adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah dan istighfar. Jadi jamaah rahimakumullah, terus kita dawamkan sambil duduk. Yang mau baca tahlil tadi la ilaha illallah sebanyak-banyaknya silahkan. Membaca istighfar silahkan sebanyak-banyaknya. Atau mau diseling gitu ya biar dia jenuh, sholawat silahkan. Baca kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu adalah zikirnya malaikat. Malaikat itu berzikir Pak tugasnya kepada Allah, dan zikirnya malaikat adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ditambah lagi astagfirullah. Itu zikirnya malaikat. Apa manfaatnya orang yang membaca kalimat thayyibah tadi? Orang yang membaca tasbih, membaca tahmid, walaupun dia punya dosa, dosanya seluas lautan. Sebuih yang ada di lautan, Allah hapus dosanya dengan kalimat itu. Jadi masya Allah luar biasa itu orang zikir itu dihapus dikit-dikit Pak dosanya. Sambil duduk subhanallah bihamdi subhanallah. Dan itu kan dibaca ba'da tahajud. Silakan dibaca ba'da tahajud 100 kali. Itu fadilahnya, keutamanya Allah mudahkan rezeki buat kita. Minimal rezeki iman, nikmatnya ibadah kepada Allah. Habis tahajud nunggu azan subuh sambil pegang tasbih 100. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Paling 5 menit Pak. Azan subuh. Datang ke masjid hadirin. Salat berjamaah. Orang yang salat berjamaah di waktu subuh itu adalah salat yang disaksikan para malaikat. Selain dari salat itu tidak ada, hanya salat subuh. Makanya salat yang paling berat itu ya salat subuh. Makanya pahalanya juga luar biasa Pak.
Pahalanya sholat subuh itu luar biasa. Kalau seandainya orang tahu pahalanya sholat subuh itu ditunjukkan dengan berbentuk zahir, maka orang akan meninggalkan rumah walaupun dia sakit minta dihantar oleh orang yang sehat. Karena nggak dilihat aja pahalanya, Pak. Pahalanya sholat subuh itu Masya Allah, Allahu Akbar. Makanya orang yang tahu keutamaan sholat subuh, dia terus bergegas. Dia tidak mau ketinggalan keistimewaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sholat subuh, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, ada amalan yang bisa menggugur dosa-dosa kita di masa yang lalu adalah zikir tadi menjelang subuh dan habis subuh. Itu saat mustajab. Tambah lagi sholat Isra. Allahu Akbar. Jam 7 lakukan sholat duha. Allahu Akbar. Kalau kita disibukkan dengan amal-amal kesolehan tadi, di samping kita nyari rezeki dan kewajiban kita nyari rezeki, tapi amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kita hidupkan hadirin. Karena kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, ma'i fil jannah, bersamaku orang yang cinta tadi dalam surga. Berarti tadi itu sebenarnya kita sedang lagi ngumpulin tiket, Pak. Biar kita diakui oleh Rasulullah. Nanti ketika diperlihatkan itu tiketnya, kata Rasulullah, layak engkau masuk surga karena kau telah menghidupkan sunnah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat, patuh, tunduk, lalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut Allah marah kepada kita, takut Allah enggak ridho kepada kita. Karena yang kita cari ini kan ridho Allah. Ilahi anta maksudi ya Allah, engkau yang aku tuju. Wa ridhoka matlubi, yang aku cari adalah ridho engkau ya Allah. Apalah artinya kita dapat kenikmatan di dunia, semuanya serba ada, tapi kita tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kita ini jamaah rahimakumullah mengakui sepenuhnya bahwa wa ma bi ni'matin faminallah. Apa saja yang aku punya ini ya Allah, ini pemberianmu. Aku lahir ke alam dunia dalam keadaan miskin. Aku lahir ke dunia ini dalam keadaan bodoh. Aku lahir ke alam dunia ini dalam keadaan lemah. Aku lahir ke alam dunia ya Allah dalam keadaan bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Begitu sayangnya engkau kepadaku ya Allah. Engkau berikan rezeki kepadaku dari sejak dalam kandungan ibuku. Berjalannya waktu alhamdulillah, aku menjadi anak-anak, tumbuh, berkembang. Aku menjadi remaja, aku menjadi orang tua. Ternyata aku dalam ibadah minta kepadamu ya Allah, berikan pasangan hidup, dikasih sama Allah. Sudah punya pasangan ya Allah, karuniakan anak kepada kami ya Allah, dikasih anak keturunan sama Allah. Belum punya tempat tinggal, dikasih sama Allah. Belum punya pekerjaan, punya pendapatan, dikasih sama Allah. Pengen apapun dikasih sama Allah. Lalu kita nggak mau ibadah sama Allah, lalu kita nggak mau nurut sama Allah, lalu kita terus menerus berbuat salah, berbuat dosa di hadapan Allah, tidak malu kepada Allah. Lalu di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka takwa juga maknanya adalah bagaimana dia senantiasa takut Allah enggak ridho. Maka gapai keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatur waktu, memanage waktu dengan sebaik mungkin. Waktunya kita kerja, waktunya kita usaha, tapi waktunya masuk waktu zuhur. Muazin mengumandangkan azannya di masjid, di musola. Serepot apapun kita jawab itu muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai azan, lalu kita membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Kata Nabi, barang siapa yang menjawab azan muazin lalu membaca doa setelah azan, maka aku akan memberikan pertolongan syafaat
kepadanya di akhirat nanti. Jadi keutamaan orang yang menjawab azan dan berdoa setelah azan, maka kata Nabi akan diberikan syafaat di akhirat. Dan itu jangan ditinggal. Jawab dulu hadirin. Ketika hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kita bisa sholat ini karena ditolong sama Allah. Banyak orang Islam yang tahu ilmu sholat, dia tahu kaifiat sholat, dia ngerti wudu, dia ngerti itu cara-cara sholat, bagaimana takbiratul ihram, ruku, sujud, i'tidal sampai salam, tahu, tapi nggak kuat ibadah kepada Allah sholat, karena nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu dengan sengaja, maka dia akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Man taraka sholatan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan hukuman nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang berani meninggalkan sholat. Ini ada beberapa amalan yang rahimakumullah. Ada yang mendatangkan rahmat, ada yang sebaliknya mendatangkan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja amalan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, jagalah ibadah. Menjaga ibadah. Saking pentingnya ibadah, terutama sholat. Walaupun sakit Pak, sholat.